perisai yang luar biasa. Yang ketiga dikatakan, akulah upahmu akan sangat besar. Jangan takut, Tuhan perisai, maka upahmu akan sangat besar. Terjemahan lain berkata, akulah gajimu. Jadi kita sudah dengarkan penjelasan tentang ayat ini sepanjang tahun 2022 ini. Bekerjalah di perusahaan sudah seperti untuk Tuhan, bekerjalah di instansi seperti untuk Tuhan. Jangan harapkan dari instansi, harapkan dari Tuhan. Jangan jadikan instansi sebagai sumber, jadikan Tuhan sebagai sumber. Tuhan masih punya bendahara di Jepang, Tuhan masih punya bendahara di Singapura, Tuhan masih punya bendahara di luar negeri, Tuhan masih punya bendahara di mana-mana. Dia masih punya banyak berkat di Korea, di mana saja. Dia tinggal seorang berkat untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang fasik mengumpulkan, orang benar akan diberikan. Orang Mesir mengumpulkan, orang Israel yang terima. Dong kerja keras, beli emas, simpan di rumah, malam itu dong keluar kasih buat orang Israel. Itulah akan terjadi di kegelapan yang terdalam. Nanti kita akan lihat perpindahan kekayaan bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Jadi siap-siap ya. Lalu ayat yang kedua, Abraham menjawab, ya Tuhan. Jadi Tuhan ngomong begini, jangan takut, aku perisaimu, aku upahmu. Lalu Abraham keluar dia punya pikiran ya. Dia keluar dia punya pikiran. Saya percaya masing-masing kita juga punya pikiran. Oh ya, gak mungkin lah saya bisa alami ini, gak mungkin lah. Nah ini, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ini sudah konsep yang disegel oleh Abraham. Bahwa saya nanti akan mengakhiri hidup dengan cara tidak punya anak. Saya akan mengakhiri hidup dengan tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Jadi semua yang kau berkati buat saya ini ya terpaksa kasih ke orang lain, terpaksa kasih ke Eliezer. Lihat ayatnya yang terakhir, yang ketiga. Dikatakan begini, lagi kata Abraham. Jadi ngobrolnya Abraham ini banyak saudara ya. Tadi dia bilang begini, saya akan meninggal tidak punya anak, nanti semua warisan saya kasih ke Eliezer. Dia tambah lagi, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. 2 kali diulang, hambanya Eliezer akan jadi ahli waris. Berarti udah deadlock, tidak lagi ada jalan keluar. Inilah kesimpulannya, saya akan kasih semua buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Semua kesimpulan yang terjadi di 2022, Tuhan bisa robah di 2023 dengan rencana Tuhan yang luar biasa. Ini rencana Abraham sudah deadlock sudah ya. Nah mari kita lihat apa yang Tuhan katakan dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Tuhan berkata begini, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Bapak Ibu dengarkan, kalau engkau sudah deadlock, sudah tidak ada jalan, sudah tidak seperti Yosafat tidak ada jalan, yang perlu engkau lakukan adalah dengarkan firman Tuhan. Waktu engkau dengar firman Tuhan, ada jalan keluar di dalam firman Tuhan. Dokter boleh bilang hidupmu tinggal 3 bulan. Orang-orang bisa berkata ekonomimu sudah hancur. Engkau tidak mungkin bisa beli barang itu. Tetapi Tuhan berkata dengarkan. Abraham dengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ada jawaban. Makanya sesulit apapun saudara, jangan lupa cari firman Tuhan. Justru waktu engkau terkunci jalan, cari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu jawaban. Tuhan berkata kepada Yosafat, percayalah kepada Tuhan. Sudah deadlock dia nih, sudah tutup jalan. Orang Amon, Moab dan Meonim sudah kepung dia dan tidak ada jalan. Hitung-hitung kekuatan tidak mungkin, hitung tentara tidak mungkin. Tidak bisa kita lawan dia. Tuhan, Satra tahu mau buat apa, tapi mataku tertuju kepadamu. Saudara lihat kalau mata tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jawaban. Jangan takut Yosafat, perang ini aku punya. 2023 Tuhan berkata, semua masalahmu aku yang handle. Sudah tahu Tuhan adalah Tuhan yang sangat aktif. Nanti kita akan dengar tahun 2023 di tanggal 31. Dikatakan di sini bahwa Tuhan berfirman, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian orang ini yang kau sudah siapkan, mungkin sudah tanda tangan di atas meterai, saudara semua sudah segel terus sudah terselesaikan. Tuhan sanggup merubah. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan buka berarti barang itu sudah tertutup dan Tuhan sanggup membuka. Tuhan adalah ahli membuka yang sudah tertutup. Amin. Kita sudah lihat kesaksian bagaimana kandungan yang tertutup Tuhan buka. Elizabeth yang mandul Tuhan buka kandungannya. Maria bisa mengandung, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Bisnis yang sudah mati, Tuhan bisa buka. Semua yang sudah terkunci, Tuhan bisa buka. Karir yang sudah mentok, Tuhan bisa buka. Amin. Saya ingat kesaksian seorang perwira polisi
Tiap kali saya telepon waktu dia umur masih 48, 47. Shalom General, karena dia lagi ikut formasi bintang. Saudara. Amin. Naik 48 gak tembus. Shalom General mulai kurang. Ya puji Tuhan, amin. Batas 50, udah deadlock, udah tidak bisa. Saya masih telepon, Shalom General. Dalam hatinya Pak Pendeta tahu apa ini undang-undang ini. Tidak mungkin lah. Jadi ya mungkin dia jawab shalom hanya untuk hormati saja, tapi dalam hatinya tidak yakin, saudara ya. Saudara-saudara, setiap kali saya telepon, saya tahu udah lewat waktu, tapi saya bilang begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Shalom General, amin. Saya diundang pergi pelayanan, saudara ya. Saya salamin, Shalom General. Pak Pendeta, saya sudah tidak mungkin ikut formasi ini. Karena usia saya sudah tidak memungkinkan. Dan saya sudah ikut berapa kali tidak tembus. Saya bilang begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membuka apa yang sudah tertutup. Yang bahkan sudah disegel dengan peraturan dan perundang-undangan pun Tuhan bisa buka, saudara ya. Jangankan bilang tempuh negara, sorga sudah punya SK saja bisa dirubah kok. Hizkia sudah dikasih deadline, sudah dikasih SK, dengarkan firman Tuhan, titip pesan buat keluargamu, sampaikan pesan-pesan, bagi warisan sudah buat keluargamu, karena firman Tuhan bilang engkau akan mati. Dia berbalik ke tembok, orang yang sampaikan pesan belum keluar, dan Tuhan suruh bilang balik. Kasih tahu sama Hizkia, umurnya ditambah 15 tahun lagi, dengan diterbitkan SK yang kedua, SK yang pertama dinyatakan tidak berlaku. Ini SK sorga saja bisa robah, apalagi cuman yang di dunia ini, saudara ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa bilang amin? Berhenti bangun hidupmu di atas keputusan dokter, di atas fakta ekonomi, di atas gajimu, di atas fakta depositomu, di atas fakta tabunganmu. Bangunlah di atas Tuhan yang luar biasa. Dia Allah El Shaddai yang bisa mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Amin? Lo kurang yakin, saudara. Ya Pak, dari dulu saya belum naik-naik, ini tabungan berseret sekali. Begitu naik sedikit keluar banyak, naik sedikit permintaan banyak, naik sedikit. Bukan tergantung di kopu simpanan, tergantung di Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kau lihat barang itu kau stres, penyakit yang paling hebat hari-hari ini adalah stres dan depresi. Lihat keluar stres, lihat ke dalam depresi. Habis dua-dua kawin, game over kau saudara ya. Tapi hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan dia bisa buka deadlock, rantai-rantai yang tertutup, yang terikat dia bisa buka dan kita bisa berjalan dari kemuliaan yang luar biasa. Mujizat terjadi. Teman satu angkatannya sudah pangkat jenderal. Lalu begitu dia datang ke kotanya, dia berdoa begini, Tuhan saya cari dia. Kalau betul-betul ini dari Tuhan, dia yang cari saya. Sudah tahu teman yang satu leteng ini tinggalkan presiden karena dalam pengawalan presiden. Cari orang ini. Dia hormat. Dia bilang Pak Pendeta saya kaget. Saya ini kombes dihormat sama jenderal bintang 3. Dia hormat. Kamu kan belum sekolah kan? Diurusin saudara pas dia lagi dalam perjalanan dinas. Yang urus semua berkasnya adalah orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Semua orang-orang yang berbintang yang urus berkasnya. Begitu dia landing, berkasnya sudah selesai. Jadi saudara-saudara, bukan cuma dia dapat berkat, bahkan yang urus pun bukan dia. Tuhan kalau bekerja, semua orang-orang bisa Tuhan kirim untuk memberkati saudara dengan cara yang luar biasa. Saya bilang begini, udah deadlockan, udah tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang bagi saudara seperti Abraham, sudah saya sekunci tidak mungkin lagi terjadi. Tuhan sanggup buat perkara yang luar biasa. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan saudara. Engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Katakan sesudah saya, terima kasih Tuhan. Karena pintu-pintu yang tertutup sudah dibukakan. Dan saya terima kemenangan. Karena Tuhan telah bekerja mendahului saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tidak, kau punya planning Eliezer yang akan menerima. Saya punya planning anakmu yang akan menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan planning Tuhan berlaku buat hidup saudara di tahun 2023.
Ada banyak kemenangan-kemenangan yang Tuhan siapkan buat saudara. Dan izinkan tangan Tuhan bekerja. Aku punya rencana. For I have a plan. For I know the plan I have for you. Sebab aku tahu rencana apa yang ada padaku terhadap engkau Abraham. Bukan Eliezer, tapi anak kandungmu yang akan menerimanya. Lalu Tuhan bawa dia keluar. Ayatnya yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Serta berfirman. Coba lihat ke langit. Dulu Abraham belum punya Alkitab. Belum ada khotbah seperti sekarang ini. Dan Tuhan menceritakan semua kisahnya di langit. Makanya orang Majus itu melihat tuntunan di langit. Saya berdoa, bintang kemuliaan Tuhan ada pada saudara. Sehingga ketika saudara bertemu dengan orang lain, saudara diberkati. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami, saya sudah pilih restoran yang sepi supaya saya bisa makan enak, tiba-tiba saudara masuk jadi rame. Aduh, tadi saya pikir sepi biar enak kita ini, ternyata jadi rame. Gara-gara kehadiran saudara, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan bersungut. Ya puji Tuhan ya, di mana saya hadir. Saya ingat seorang hamba Tuhan, dia pergi ke pedalaman dan dia tinggal dengan jemaat-jemaat di Honai di semua. Lalu ketika hamba Tuhan ini pulang, semua jemaat itu bersuka cita, mereka berkata begini, puji Tuhan, hari ini Tuhan Yesus mampir di rumah saya. Loh, kenapa begitu? Karena banyak misionari yang datang dari luar negeri tidak pernah punya waktu untuk datang di rumah jemaat-jemaat ini di Honai. Mereka hanya ketemu dengan orang-orang ini di halaman. Bahkan rumah misionari ini pun tidak bisa dimasuki oleh orang-orang kampung ini. Jadi ketika hamba Tuhan datang dan tidur di sana, makan ipere, makan boneng sama-sama di sana, mereka bilang begini, hari ini Tuhan Yesus datang di rumah saya. Saya berdoa ketika orang bertemu dengan saudara, sama seperti bertemu dengan Tuhan. Aduh, saya kalau bertemu damai, sukacita. Karena apa? Di gereja dia bertemu dengan Tuhan yang Raja Damai. Tuhan kita Raja Damai, rumah saudara akan disebut House of Peace, rumah damai. Jadi kalau stres di kantor, cepat-cepat pulang ke rumah, langsung damai saudara ya. Karena rumahmu disebut House of Peace. Bisa bilang amin? Nah, yang kedua saudara, seorang hamba Tuhan pergi melayani satu tempat. Dan ibu ini menerima hamba Tuhan dengan sukacita. Dia hanya punya 2 ekor ayam. Lalu hari itu dia potong 1 ekor ayam. Hamba Tuhan ini kaget sekali, dia bilang, ibu jangan, saya tahu ibu orang susah. Ini ayam cuma 2, jangan dipotong. Dia lihat, dia mata menyala, dia bilang begini, kau pikir saya potong buat kau kah? Saya potong buat Tuhan. Kau itu hamba Tuhan. Dan saya bukan layani kau, saya layani Tuhan lewat kau. Bapak Ibu bayangkan di mana kita hadir. Orang-orang akan buka dompetnya dan untuk memuliakan Tuhan dengan hartanya. Karena dia bertemu dengan Tuhan. Orang Majus bertemu dengan Tuhan. Dan mereka bukan cuma menyembah, tapi mereka memberikan hidupnya. Sudah tahu kasih itu tidak akan jadi kasih sampai kita memberi. Lonceng tidak akan disebut lonceng sampai dia dibunyikan. Lagu tidak disebut lagu sampai dia dinyanyikan. Bapak Ibu, kita adalah terang. Dan di mana kita hadir, kegelapan akan pergi. Jadi Bapak Ibu kalau ada rumah yang lagi dong bilang ini Pak, rumah ini tidak enak ini. Saya berdoa, saudara akan usir setannya, bukan setan yang usir saudara. Karena kebanyakan setan yang usir kita, apa-apa, kita pindah cari rumah lain, rumah ini tidak enak, horor sekali. Itu setan yang usir kau. Tapi hari ini kita yang usir setan. Karena kau hadir di situ, setannya yang gelisah, aduh kita pergi saja. Dia cuma memuji Tuhan terus, cuma menyembah Tuhan. Kita tidak punya tempat di sini untuk bikin takut dia. Kita tidak punya tempat untuk bikin horor dia. Dia cuma menyembah Tuhan. Begitu kita kasih mimpi buruk, dia bilang, kau lagi aku mau tidur. Wah saudara-saudara, bayangkan itu. Kita ada kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Abraham dibawa untuk melihat bintang. Nah, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, di mana Adam diciptakan? Di hari terakhir, ketika semua sudah selesai. Tuhan tidak izinkan dia diciptakan di hari ketiga untuk bantu 3 hari ke depan, hari kelima untuk bantu. Tidak, Abraham hidup dalam peristirahatannya Tuhan. Semua sudah selesai. 2023, it's done. Tuhan sudah selesaikan semuanya. Dan kita hidup dalam penyelesaian yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Lalu Tuhan bilang begini, Adam yang di bumi kau yang kasih nama. Tapi bintang-bintang saya yang kasih nama. Lalu Tuhan bilang sama Abraham, keluar dan hitunglah. Bahasa Indonesia tulis hitung. Bahasa lain dalam zaman Ibrani sebetulnya itu bukan hitung, cerita. Ya, cerita. Itu dalam bahasa Ibrani artinya kitab. Jadi diceritakan atau dibaca kitabnya. Jadi apa hubungannya antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 lalu percayalah Abraham begitu kan?
Karena ayatnya yang selanjutnya berkata, coba kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham. Nah, lalu percayalah Abraham. Lah, masa cuma hitung 1, 2, 3, 4, 5? Tidak, ini cerita yang Tuhan lukis di bintang. Rencananya yang luar biasa. Zaman itu belum ada Alkitab dan Tuhan bawa Abraham keluar untuk lihat apa yang ditulis di sana. Semua yang ada di atas bumi, Adam yang kasih nama. Tapi bintang-bintang Tuhan yang kasih nama. Mari kita lihat Ayub 38, ayatnya yang ke-31 mulai. Ayub 38, saudara lihat Ayub 38, dapatkah engkau memeriksa ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Ini Tuhan bicara buat Ayub. Coba kau lihat bintang. Ayatnya yang ke-32, dapatkah engkau menerbitkan mintal kulburuj? Mintal kulburuj itu zodiak atau rasi bintang. Zodiak dalam bahasa Ibrani artinya jalan. Ya, jalan atau langkah. Makanya orang Kristen di zaman gereja mula-mula disebut pengikut jalan Tuhan. Dan Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Mintal kulburuj itu adalah konstelasi atau rasi bintang. Ya, jadi saudara-saudara, kitab Ayub adalah kitab yang tertua sebelum ada horoskop, sebelum ada bintang-bintang itu, Ayub sudah menulisnya. Jadi saudara-saudara, iblis hanya memutarbalikan sesudah Ayub, Tuhan bicara dengan Ayub dalam kitab tertua adalah kitab Ayub. Bahasa Inggrisnya Job. Jadi Bapak Ibu yang lagi cari pekerjaan baca kitab Ayub, Job saudara ya, langsung dapat job saudara ya. Nah, mintal kulburuj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya. Nah, mari kita lihat sejenak. Ada 12 rasi bintang. Dan yang pertama adalah Virgo dan diakhiri dengan Leo. Nah, saudara lihat, kita lihat. Nah, ini sudah bisa lihat ya. Leo itu ada di baris kedua dan itu yang paling terakhir, Lion. Ya. Jadi yang pertama itu Virgo atau Virgin. Itu bicara tentang perawan yang melahirkan Yesus. Semua ditulis di atas, lalu percayalah Abraham akan Injil yang ditulis di langit. Jadi Leo jadi kenapa? Karena singa dari Yehuda dalam kitab Wahyu akan memerintah dunia ini. Jangan menangis ya Yohanes, ada yang bisa membuka ya, Lion of Judah, singa dari Yehuda. Ini Leo ya, Lion ya. Jadi ini lambang tentang Kristus. Semua bicara tentang Kristus, Virgo, iya, semua. Nanti sudah akan lihat banyak ya. Nah, tapi saya akan bicara, coba kita lihat sebentar Leo, singa dari Yehuda. Nah, sebentar sebelumnya ya, sudah bisa lihat ini rasi bintang Leo dan sudah bisa lihat bahwa ada satu yang paling terang dari rasi bintang Leo ini. Di kakinya itu namanya Regulus. Apa yang Tuhan nubuatkan di dalam kitab Kejadian? Kaki daripada benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nah, sudah bisa lihat ini ada satu bintang yang paling terang, itu kaki. Nah, coba kita lihat Leo-nya. Bisa lihat. Nah, sudah lihat dikatakan di sana bahwa kaki daripada benih ini akan menginjak kepalamu dan tumitnya akan remuk, ya, tumitnya akan luka gara-gara dipatok oleh kepalanya. Kalau cuma tumit luka nggak masalah sudah ya, tapi kepala daripada ular ini akan hancur. Ini PhD, permanent head damage ya sudah ya. Kerusakan kepala yang permanen, total ini saudara. Nah, saudara-saudara, siapakah singa ini? Kristus. Waktu Adam dan Hawa punya anak yang namanya Kain dan Habel, mereka mempersembahkan korban, maka korban Habel diterima, korban Kain tidak diterima. Karena iblis pikir ini nih, jangan-jangan keturunan orang ini nih yang akan injak kepalaku ya. Lalu Kain membunuh Habel, habis sudah selesai. Tapi ternyata iblis tidak maha tahu. Tuhan punya rencana berjalan terus. Kejadian 6, anak-anak Allah kawin dengan manusia. Saudara-saudara, ini malaikat-malaikat yang dibuang, yang mengambil rupa manusia kemudian kawin dengan manusia. Dan lahirlah keturunan-keturunan raksasa yang memberontak kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan punya satu keluarga namanya Nuh. Sem, Ham, dan Yafet adalah anak-anak Nuh. Dan kita semua datang dari sana. Kisah pasal 7 Stefanus berbicara terakhir untuk bangsa Israel soal kasih karunia. Mereka menolak dia, mereka membunuh dia. Lalu Tuhan mulai penginjilan kepada bangsa-bangsa. Pasal 8 Saulus bertobat, Semit keturunan Sem. Lalu pasal 9 Sida, Ham. Pasal yang ke-10 Cornelius orang Roma, Eropa. Sem, Ham, Yafet semuanya diselamatkan. Karena Ham pergi ke selatan, Sem pergi ke Yafet pergi ke utara, Eropa, dan Sem atau Semit, bangsa Yahudi saudara ya. Dan semuanya diselamatkan, rencana Tuhan berjalan buat kita semua. Apa yang terjadi di sana? Tuhan menulis kisahnya di langit dan Abraham percaya. Hari ini saudara, Tuhan telah menulis kisahnya dalam hidup kita lewat firman-Nya. Dan kita
percaya. Dia sangat mengasihi kita dan dia sudah membayar semuanya. Coba saudara lihat video yang tayangan yang berikut. Waktu dia datang pertama kali sudah terjadi. Coba screen yang itu. I will come, happen. Betul tidak? Kita rayakan hari ini, Tuhan datang, sudah terjadi kan? I will die, sudah terjadi? Happen. I will resurrected, aku dibangkitkan, sudah terjadi? Pada hari yang ketiga. Yang terakhir, I will be back. Get ready, bersiaplah. Karena kalau yang di atas sudah terjadi, dia datang sudah, dia semua deskripsi Alkitab tidak ada yang salah, saudara ya, bahwa dia akan mati di salib. Orang Nazaret hari itu mau tolak dia dari atas gunung di Nazaret karena mereka tidak bisa menerima bahwa dia ini anak Yusuf, dan dia berkata hari ini telah genap apa yang kamu baca, dan mereka mau dorong Tuhan jalan seperti laut terbelah dan tidak satu yang bisa menyentuh dia. Dan hari itu kalau mereka dorong dia berarti Alkitab ini salah, bahwa Yesus bukan mati di salib tapi mati jadi kornet karena didorong oleh orang-orang Nazaret di atas bukit. Tidak ada yang salah, saudara ya. Lalu saudara-saudara, setiap domba yang dibawa ke tempat pembantaian, imam-imam itu sudah tahu dia punya aorta atau dia punya urat yang satu kali iris, domba itu langsung game tanpa rasa sakit. Tapi Yesus dicambuk, diludahi, dipukul, semua daging di tubuhnya di belakangnya ini hancur. Itu bukan skenario Pilatus, tapi itu sudah diatur dalam Yesaya 53, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Bisa bilang amin? Lalu saudara, di atas tulisan itu ditulis, inilah dia raja orang Yahudi. Kita sudah dengar, Vemelek ha Yahudim, Vemelek ha Nasarin, ya ha Yahudim. Dan kalau kita ambil dia punya inisial di awal, YHWH, Yahweh. Orang-orang berkata begini, ganti, ini terbetul ini. Pilatus bilang yang sudah tertulis, jangan kau ganti-ganti. Kenapa? Karena Tuhan lagi demonstrasikan buat orang yang lewat di sini, benar-benar dia adalah Yahweh. Dia adalah anak Allah. Tidak ada yang salah. Saya berdoa, saudara juga tahu, tidak ada yang salah dengan kelahiran saudara di muka bumi ini. Kenapa saya lahir di keluarga ini ya? Kenapa saya kerja di perusahaan ini? Tidak ada yang salah. Tuhan bisa mengubah yang deadlock menjadi kemenangan yang luar biasa. Mungkin kau sugaris, ya tepuk tangan dulu saudara, jangan ragu-ragu tepuk tangan. Oh sudah, saya pun nasib sampai di sini sudah. Saya pun hidup sampai sini. Tidak, hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang Majus melihat bintang. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir? Berita itu sampai di istana Herodes dan Herodes terguncang. Saudara, kalau ada temanmu diberkati, kau tidak perlu terguncang. Kau harus bersuka cita. Tapi kalau kau terguncang, jangan-jangan saudara sepupu Herodes. Kenapa bukan saya kok dia ya? Kenapa bukan saya kok dia? Saudara-saudara, Herodes pasti mati karena osteoporosis. Karena iri hati terus. Lihat orang iri. Dia minum anlen tiap hari tapi tetap mati muda saudara ya. Osteoporosis. Haleluya. Hari ini berhenti. Tuhan bilang begini, jangan ada ragi Herodes. Semua bilang ragi Herodes. Apa itu ragi Herodes? Lain di bibir, lain di hati. Pergi kamu cari. Kalau sudah ketemu datang kasih tahu saya. Supaya saya juga mau menyembah dia. Dia bukan menyembah, di mulut bilang menyembah, di hati mau bunuh. Saya berdoa saudara, mulut saudara dan hati saudara sama. Kalau tidak, cepat pikun. Kalau ini bengkok, cepat pikun. Kenapa? Di sini mesti kerja 2 kali untuk rubah fakta yang sebenarnya. Makanya otak bisa pakai 90 tahun, 45 taruh kunci di dapur, cari di ruang tamu saudara ya. Ini banyak miringnya saudara ya. Tapi hari ini bibir kita dan hati kita sama. Haleluya. Mama, ini yang saya dapat dari kantor, betul, terada di kos kaki setengah, tidak ada di sini. Itu kalau lurus kayak begitu saudara, umur panjang, sehat. Bisa bilang amin? Herodes itu lain di bibir, lain di hati. Makanya dia dapat osteoporosis, dapat Alzheimer cepat saudara ya. Kenapa? Beda, sini beda terus. Mari di malam Natal yang indah ini, kita luruskan seluruh hidup kita dengan firman Tuhan. Ya bilang ya, tidak bilang tidak, selebihnya dari yang jahat. Haleluya, tidur enak. Herodes tergoncang karena ada raja yang baru lahir. Ada yang baru lahir sudah jadi raja.
saya ini untuk jadi raja perlu usaha yang luar biasa. Dan orang Majus, mereka bersuka cita ketemu Tuhan. Mari lihat Matius 2 ayat 11. Apa yang terjadi ketika orang bertemu dengan Tuhan? Hidupnya akan penuh dengan penyembahan. Saudara, penyembahan itu bukan menarik Tuhan, tapi penyembahan itu akibat bertemu dengan Tuhan. Saya tahu bahwa di dalam penyembahan Tuhan memberikan kita luar biasa. Di mana Tuhan berbicara kepada Zakaria? Di mesbah. Mesbah ini peralatan yang paling tinggi dalam ruang kudus. Ada kaki dian, ada meja roti, dan ada mesbah dupa. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. 2023 kita banyak menyembah Tuhan. Amin. Gaji ternaik menyembah Tuhan. Insentif dapat potong, haleluya. Amin. Lagi cari job kiri kanan belum dapat, puji Tuhan. Ya toh? Ujian masih haleluya. Puji Tuhan, tidak usah kecewa, tenang saja. Haleluya. Aduh, kenapa saya mesti ketemu dosen killer ini ya? Tenang, Tuhan punya rencana. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Aduh, kenapa saya ketemu dia lagi nih? Tenang, Tuhan punya rencana. Bapak Ibu, mari kita percaya bahwa penyembahan akan membuka belenggu-belenggu dan akan memberikan berkat yang luar biasa. Lalu mereka sujud menyembah dia. Apa yang terjadi? Begitu mereka menyembah Tuhan, hati terbuka, dompet terbuka, siap untuk diisi oleh Tuhan. Terbuka itu bukan cuma memberi, tapi menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Sama seperti saudara seperti begini, ya. Begitu berkat datang sudah bisa tangkap, tapi kalau sudah punya hati begini, ya, saudara begini terus, pilih ke depan sebentar. Ya, tolong kau terima ini, ya toh. Mari sini, sekali-sekali kau naik di atas sini lah, ya toh. Tolong kau terima ini. Nah, bagaimana dia bisa dapat ini? Tangannya harus terbuka. Tapi coba kau tangannya ini. Barang ini bisa datang, tapi begitu kau pulang akan jatuh. Banyak orang berkatnya kececeran di jalan. Padahal dia terima berkat yang luar biasa. Karena sikap hatinya bukan begini, tapi begini. Thank you, Bill. Ya, thank you. Apa artinya begini? Bukan cuma memberi, tapi hati penuh pengampunan. Apa yang begini? Sapu hati sudah kancing dengan dia. Jangan kau bilang-bilang dia lagi. Pokoknya dia pun nama jangan berani kau sebut telinga. Itu saya tak kancing dia. Jangan. Makanya berkat tidak pernah sudah bisa bawa pulang. Di jalan jatuh semua. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Tapi Pak terlalu sakit, Pak sakit. Ya yang sakit bukan kau. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Waktu engkau tidak menerima, barang itu kembali kepada dia. Tapi waktu engkau buka hati, dia masuk kasih ajar kau hancur-hancur. Jadi bilang begini, puji Tuhan, aku ini berharga bukan karena apa yang kau lakukan, apa yang kau alami. Aku berharga karena perbuatan Tuhan yang luar biasa di kayu salib. Membuat aku bebas dari semua tekanan. Karena orang sakit itu salah satu penyebabnya rasa bersalah yang tidak pernah berakhir. Aduh saya salah, aduh saya semua kenapa? Saudara lihat di salib, semua kesalahanmu sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin menghukum saudara dengan kesalahan yang sama. Dia jadi Tuhan yang tidak lagi Tuhan. Dia jadi Tuhan yang tidak lagi kudus. Karena dia tidak akan melanggar firman-Nya. Tapi kalau dia melanggar firman-Nya, dia tidak mungkin jadi Tuhan lagi. Dia sudah mengampuni semua dosa kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Lihatlah Natal ini sebagai berkat di mana belenggu-belenggu kelaliman dilepaskan dan dompet-dompet kita akan diisi dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Yusuf dan Maria tidak perlu keluarkan deposito untuk urus bayi Yesus. Bayi ini yang membiayai dirinya sendiri, bahkan semua keperluan mereka diberkati oleh Tuhan. Sudah tahu yang mereka kasih emas ini bukan, dong bawa emas bukan cuma 1 ons, 2 ons, bukan. Dan lewat kehadiran bayi ini, mungkin Yusuf berkata, ya puji Tuhan tadi saya pikir bagaimana Tuhan bisa sewa hotel di Mesir, ternyata Tuhan kasih berkatnya. Saudara, bukan karena saudara, tapi karena Tuhan sudah diberkati. Jadi berhentilah lihat kau punya pangkat, kau punya jabatan, kau punya deposito, lihatlah Tuhan yang besar.
Tahun depan kau akan beli mobil tidak pakai kredit, kau akan beli rumah, kau akan beli motor, karena kehadiran Tuhan membuat berkat-berkat datang dalam hidup saudara. Bersiaplah, bukalah hati saudara selebar-lebarnya. Jangan ada yang hati tak kancing lagi. Tapi malam hari ini kita berdoa, Tuhan, aku siap menerima kasih karunia-Mu. Aku lebih daripada orang-orang yang menang. Yang percaya katakan amin. Yang tahu Tuhan sudah berkati kita, mari bangkit berdiri. Lalu salamin orang di kiri kanan. Waktu engkau salamin, ada berkat yang dilepaskan dan ada kemuliaan yang kau terima. Ada berkat yang dilepaskan, ada kemuliaan yang diterima. Ada berkat yang dilepaskan, ada kemuliaan yang diterima. Dan dengarkan, nasibmu dirubah oleh Tuhan. Jalan hidupmu berubah oleh Tuhan. Zodiak artinya jalan. Orang Majus ini jalannya dirubah oleh Tuhan. Tadinya mereka harus lewat sini, Tuhan rubah lewat jalan yang lain. Tadinya saudara punya jalan seperti begini, Tuhan akan berikan jalan yang baru dalam hidup saudara. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada, tangan kanan diangkat. Tuhan, jalan hidup kami sementara diatur oleh Tuhan. Engkau sementara membawa kami seperti orang Majus, melewati jalan-Mu Tuhan, bukan jalan kami. Kadang-kadang kami lihat jalan tidak seperti yang kami inginkan, tapi kami belajar percaya bahwa itu jalan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka melewati jalan yang tidak biasa. Dan mereka bersungut-sungut, Musa, bukan ini jalannya, ada jalan yang lain. Tapi Musa berkata, tidak, ini Tuhan yang tuntun, ikut saja. Dan untung ada Musa yang percaya. Hari ini ada jalan yang baru yang Tuhan berikan buat saudara. Mungkin tidak sama seperti yang kau harapkan, tapi percayalah. Malam ini saya berdoa, saudara percaya. Sambil angkat tangan kita katakan begini, Lord, I will trust in dengan teman-teman bisa juga gandeng tangan, lalu selain boleh ucapkan, tahun depan ada berkat yang luar biasa mama, tahun depan ada berkat yang luar biasa papa. Yang sama teman sudah berkata begini, aku percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Jalanmu sementara diatur oleh Tuhan, dan jalanmu sementara dirubah oleh Tuhan. Zodiak artinya jalan, dan jalan orang Majus diubah oleh Tuhan. Hari ini menyembah Tuhan saja, tinggikan Tuhan saja, dan lihat dia akan atur jalan saudara. Meninggikan Tuhan saja, sembah Tuhan saja, dan Tuhan akan kasih petunjuk-petunjuk luar biasa. Dan waktu Tuhan kasih petunjuk, tanda pertama ada damai sejahtera yang luar biasa. Mulai ucapkan dalam nama Yesus, kami ucapkan berkat. Ketika suami istri sepakat untuk berkata, tahun depan ada berkat yang luar biasa, Tuhan akan nyatakan berkat itu. Ketika teman-temanmu saling mendukung, oh saudara, orang lumpuh itu dibawa oleh teman-temannya. Bersyukur ada teman-teman yang cinta Tuhan yang ada di sekeliling saudara. Dan Tuhan tidak pernah kehabisan teman untuk mensupport saudara, menolong saudara. Walaupun saudara berkata semua orang sudah meninggalkan saya, tidak ada orang beri, Tuhan masih punya orang yang siap menolong saudara. Orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, masih ada 4 orang yang angkat dia. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Begitu kita sadar kita sudah diampuni, kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Langsung dia bergerak dan bangkit. Waktu orang tertuduh, dia tidak mungkin bisa bergerak. Tapi waktu orang rasa dia dimerdekakan oleh Tuhan, hari ini kemenangan yang luar biasa. Tuhan, semua yang kami ucapkan sesama keluarga kami, Tuhan akan memberkati. Anak-anak kami perkasa di muka bumi, dan apa saja yang kami kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Tahun depan banyak mujizat yang luar biasa, dan engkau sudah siapkan jalan yang baru. Oh haleluya, berkat yang baru, kemuliaan yang luar biasa.
biasa, dan jalan Tuhan bukan jalanku, jalan Tuhan jalan yang luar biasa. Dan aku mau taat, aku mau percaya. Ada jalan yang diberikan kepada orang Majus, ada jalan juga yang disiapkan buat saya hari ini. Saya percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian kita semua. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat. Oh, kanker kistamium sudah disembuhkan oleh Tuhan, karena kami bangun hidup kami di atas penebusan dan di atas janji Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ini tepuk tangan percaya, tepuk tangan kemenangan. Jalan kami berubah.